Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat model rumah minimalis di aplikasi SketchUp Pro di 2021. Nah, tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perancangan grafik 3 dimensi. Nah, sebelum itu kita harus mempelajari bagaimana cara membuat rumah atau merancang desain rumahnya terlebih dahulu. Nah, pertama-tama kita akan melakukan buka dulu aplikasi SketchUp-nya. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi SketchUp-nya. Nah, untuk buat denahnya di sini, masukkan gambarnya, kita harus pilih file, lalu pilih import. Nah, lalu kita pilih model rumah yang sudah kita download dari Google. Nah, kita cancel saja. Sekarang kita akan melakukan yang namanya menghitung panjang dan lebar dari desain rumahnya. Kita klik rectangle. Nah, baru kita tahan di klik kiri. Nah, baru kita buat sesuai ukuran yang ada di denahnya. Ukurannya itu 170 tambah 130 tambah 300. Itu ada hasilnya 600 kali 1300. Ini adalah ukuran untuk milimeter. Karena untuk ukuran meter kita tidak membuatnya karena kapasitas laptop juga kurang memadai untuk ukuran yang meter. Lalu kita tinggal enter. Nah, untuk memastikan ukurannya sudah pas, kita harus klik menu tab measure tool. Nah, baru kita tarik. Nah, baru kita lihat di sudut kiri ini ukurannya sudah pas di sini. Saya tarik. Nah, kita lihat ukuran yang di sudut kiri. Nah, ukurannya sudah pas untuk 600 mm. Nah, ukuran ke bawahnya juga kita tarik. Nah, sudah pas untuk 1300 mm. Nah, untuk langkah yang kedua, kita harus membagi tempat-tempat ini untuk ada ruang kamar, ruang tidur, dan lain-lain sebagainya. Pertama-tama kita harus tarik dulu dari sini sesuai denah. Kita lihat yang denah sebelah kiri itu adalah panjangnya 400. Kita klik 400, baru enter. Begitu juga seterusnya, baru 300. Baru kita enter. Itu juga sampai 150. Baru kita enter. Nah, baru 130. Baru kita enter. 70 untuk ruang dapurnya. Baru 250 untuk sisanya. Baru kita bagi juga ruangannya untuk ke sampingnya lagi. Sini 170. Baru 130. Ini ukurannya yang milimeter semua ya, jangan diubah ke dalam sentimeter atau bentuk apapun. Sini 300. Nah, baru kita ke bawahkan lagi untuk mengatur ukurannya. Sini 500 ya. Ini 300. Dari sini 150. Sini juga sisanya sudah pasti 150 mm.
Nah, untuk langkah yang keduanya kita harus memasukkan tebal dari dindingnya. Nah, ini kita kira-kira saja berapa tebalnya. Untuk ukuran sebenarnya bisa kita ubah dalam ketebalan dindingnya itu 0,15 meter. Nah, itu adalah untuk standar ketebalan dinding dalam desain rumahnya. Nah, pertama-tama kita harus memasukkan ukuran yang ada di dalam denah rumahnya tersebut, mana letak ruang tamu, kamar mandi, taman. Kita harus memasukkan dari ukuran ruangannya. Di sini kita pakai saja yang menu line. Nah, baru kita tarik aja ke samping. Sebelum kita tarik, kita harus memastikan dulu kita bagi dua dulu partisi dari ruangan ini sampai ke bawah. Nah, ini adalah untuk mempermudah kita untuk mengetahui dari bagian-bagian rumahnya tersebut atau ruangannya. Nah, baru kita klik line juga. Nah, baru kita pilih yang 250 ukuran untuk taman belakangnya. Kita geser ke samping seperti yang ada di video ini. Kita hapus dulu ya, ini ada sedikit gangguan. Ini adalah untuk bagian kamar. Kamarnya ada dua ya. Ini kamar 1 dan kamar 2. Kita harus membagi untuk ruang pintu masuknya juga dari depan. Kita tarik seperti ini. Nah, untuk memastikan panjang dari panjang dari kamar mandinya, kita harus samakan dulu dari atas. Yang ukuran 170 ini untuk ukuran kamar mandinya atau lebar kamar mandinya ya. Kita tarik aja ke bawah sebagai patokan ukurannya. Baru kita tarik ke samping yang untuk lebarnya kamar mandi. Nah, di sini kita dapat lihat, di sini kita buat kamar mandi, sini ruang tamu, dan di sini untuk dapurnya. Nah, setelah itu kita sudah mengetahui di mana letak kamar mandi, dapur, dan ruangan sebagainya. Kita harus menghapus dari untuk menyesuaikan ke denahnya. Nah, sepertinya ini kan di ruang belakang ini ada garis yang mengganggu, kita hapus dulu. Nah, kita samakan dengan patokan denah kita. Ini juga dihapus saja. Di sini nanti kita akan menambahkan propertinya kalau udah ada dindingnya. Sini kita hapus juga sini. Sini juga di luar ini kan sebetulnya ada taman. Sini kita tidak memerlukan dindingnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah seperti ini, kita harus memasukkan ketebalan dindingnya terlebih dahulu. Kita ukur dulu ya. Nah, kita pilih menu opes. Nah, ketebalan dindingnya kira-kira 10 saja kita buat. 10 mm. Nah, baru ketebalan dindingnya harus kita samakan dulu
Kalau satunya 10, satunya lagi harus 10. Kita buat ketebalan dinding ruang dapur, ruang tamu, sama kamar mandinya dulu ya. Kita buat 10. Oke. Sini juga kamar mandinya jangan lupa ya, kita buat 10 juga. Nah, baru kita buat ketebalan dinding yang untuk ruang kamarnya juga. Kita buat 10. Baru kita buat 10 juga. Nah, baru setelah ini kita harus di sini kan ada di ruang tengah ini yang ketebalan dindingnya agak berbeda ya. Sini ada yang 2, sini ada yang 2, sini ada yang 1, sini ada yang 1. Nah, kita hapus untuk menyesuaikan dari ketebalan dinding yang sebenarnya, yaitu kita buat yang tadi 10 mm. Nah, kita zoom. Baru kita hapus saja di sini ya. Oke, setelah itu kita harus mengukurnya dari yang atas ini ke bawah. Melakukan dengan menu line. Kita klik, baru kita geser sedikit saja. Nah, ini juga yang di atas jangan lupa. Nah, baru kita tinggal tarik sesuai dengan ukuran yang di atas ini. Nah, sepertinya ukurannya kurang pas, kita harus sesuaikan dulu ya. Oke, ini baru pas. Yang di bawah jangan lupa kita paskan dulu ya. Pakai line. Oke. Tandanya sudah pas. Ini ada garis yang warna hijau. Kalau sudah warna hijau kita geser, berarti ukurannya sudah pas antara yang di bawah sama yang di atas. Nah, baru setelah itu kita harus mengatur semuanya. Jangan kamarnya ini aja kita atur. Nanti gawat kita nggak ada rumahnya yang jadi. Kalau desain rumah kan harus apa nih? Ya begitulah, saya tidak tahu juga. Kita hapus yang bagian ini. Sama, caranya sama seperti yang di bawah tadi. Ini pun ada 2 kan yang di dindingnya itu, yang untuk bagian ruang taman belakang. Nah, itu kita hapus juga, kita rapikan seperti yang tadi. Oke, deal. Nah, kita pilih line. Baru kita tarik ke atas. Ya. Yes. Jangan lupa kita hapus dulu yang ini ya. Selama ini ku juga mencintaimu.
Jangan lupa kita setting juga di bagian dapurnya, di bagian kamar mandinya kan, di belakang dapurnya kan ada sini kamar mandi di bagian sini. Jangan lupa untuk yang bagian ini juga kita hilangkan seperti cara yang sudah saya katakan tadi. Kita hilangkan garis yang ini. Tujuannya dihilangkan garis yang di tengah ini supaya kita untuk membuat dindingnya nanti itu ukurannya tidak ada yang berbeda dari ukuran yang lainnya. Kita lihat dulu apakah masih ada yang mengganggu kan? Sepertinya tidak. Setelah itu kita akan push namanya, pakai menu push yang ini untuk memunculkan dindingnya ke bagian atasnya. Kita push seperti ini. Nah, sudah munculkan dindingnya. Nah, kita agak saja berapa tinggi rumah yang mau kita buat. Ini bebas. Nah, kira-kira saya buat tinggi rumahnya segini. Ini kira-kira berapa ya tingginya ini? Mari kita lihat ya. Kita cara di push seperti ini. Nah, kira-kira kita buat aja panjangnya 300 ya. 300. Nah, oh, ketinggiannya 250 aja kita buat. Nah, sudah pas. Baiklah, untuk video untuk membuat atap, untuk membuat pintu, kita tunggu part 2 ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa bangun rumah sendiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjut part kedua, yaitu untuk membuat pintu dari rumah yang sudah kita desain sebelumnya. Nah, pertama-tama kita harus menentukan bentuk pintu itu kan kotak. Nah, sekarang kita buat kotak-kotak lagi ya. Sekarang kita serba kotak semuanya. Pintu kita buat kotak. Jangan lupa pilih menu rectangle. Kita zoom dulu.